episode kemarin yang mengenai start with why with Adiki juga. Nah mungkin teman-teman udah tahu nih kenapa kita hidup itu harus dimulai dari kata kenapa. Nah sekarang kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai mental block. Nah kemarin juga kan sudah sempat aku share juga ke grup WhatsApp, ke Instagram juga ya, mengenai mental block. Atau teman-teman juga barangkali ada yang ingin ditanyakan nih, mumpung kita ada yang mungkin lebih paham dari kita nih apa itu mental block dan bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Jadi nanti pertanyaan dari teman-teman akan aku sampaikan kepada Terisna dan semoga terjawab ya. Nah, bintang tamu kali ini tuh nggak kalah luar biasanya loh teman-teman. Teman-teman juga mungkin ada yang udah tahu nih sama Teteh satu ini, karena Teteh satu ini juga salah satu demisioner dari Koma Unsi ya. Nah, kita sapa ya. Halo Terisna. Halo. Halo Teh, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Dia baik? Teh baik selalu ya. Alhamdulillah aku juga baik Teh, insyaallah. Nah Teh, aku ini kan di sini mau mengajak Teteh berbincang-bincang mengenai mental block ya Teh ya. Kalau misalnya secara umum atau secara garis besar menurut Teteh mental block itu apa sih Teh? Sebenarnya sih mental block sendiri banyak ya perspektif dari orang-orang, apalagi anak-anak psikolog ya. Tapi karena Teteh bukan anak psikolog, Teteh lebih ke SDM, memanage anak SDM gitu, sumber daya manusia. Jadi secara garis besar mental block sendiri itu kayak kadang kita merasa pesimis duluan di otak itu udah kayak, duh aku nggak bisa, aduh aku tuh gini, aku tuh gitu, aku tuh kayaknya, tapi ke hal yang negatif, bukan aku tuh kayaknya bisa nih, nggak gitu, tapi kayak aku tuh kayaknya nggak cocok deh di sini, aku tuh kayaknya nggak bisa deh ngelakuin ini, aku tuh nggak bisa deh kayak itu gitu kayak. Jadi gitu. Menilai dulu kayak yang negatif gitu, pesimis kita duluan, apa-apa ya. belum apa-apa, cuma baru di pikiran doang, udah di stuck gitu. Terus ada juga perspektif yang bilang kalau mental block itu kayak ketika kita blank, gak bisa berpikir apapun, tiba-tiba gitu mendadak, ih kan tadi aku udah nyiapin sesuatu nih, kayak Anggia, ih Tata padahal tadi aku udah nyiapin nih, tapi kok tiba-tiba bingung ya mau ngomong apa, kayak gitu. Nah biasanya itu salah satunya karena nervous kan ya. Iya pasti sih Teh. Jadi itu mah mungkin di luar kendali kita ya Teh kalau misalnya dari nervous seperti itu. Nah mungkin juga. Nah Teh, kalau misalnya ada mental block itu bahaya nggak sih Teh menurut Teh? Tergantung gimana mental block yang dihadapi orang itu. Kalau misalkan kayak pesimis duluan atau yang lainnya apa ya, itu masih bisa ditanggulangi sendiri kan. Tapi kalau misalkan udah wah sampai dia stres berkepanjangan, biasanya itu harus dikonsultasikan ke psikiater, karena emang banyak sekali gejala yang menyebabkan si mental block itu sendiri gitu. Jadi kadang kita susah apakah itu mental block atau enggak, apakah itu penyakit lain atau apa gitu kayak gitu. Atau barangkali juga ada orang yang beranggapan oh ini mental block nih, padahal bukan juga bisa jadi ya Teh ya. Nah mungkin kalau misalnya menurut Teteh nih, bagaimana sih cara kita yang paling awal dari diri kita itu untuk menghancurkan mental block sendiri Teh? Biasanya yang pertama nih kita awali dulu deh yang kayak aku tuh gak bisa deh kayak gini. Tiba-tiba kita dikasih ujian psikotes deh misalkan ya, aduh dadakan kayaknya gak bisa deh ngerjain ini, gak bisa deh ngerjain ini itu kan. Otomatis apa ya, itu tuh kita bisa mengatasinya dengan tarik nafas dulu deh. Yang paling sederhana, kita tarik nafas dulu dalam-dalam, tenangin dulu. Kalau kita apa-apa udah gimana tuh secara apa ya, secara logikanya gitu, kita nggak bakalan bisa berpikir, kita cuma taunya gelisah. Terus kita harus ngapain gitu. Jadi tenangin dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam. Tapi jangan cuma tarik doang ya, keluarin juga. Berarti harus lebih ke tenangin dulu diri sendiri ya Teh, jangan ngeduluin panik mungkin ya. Gitu. Oh, nah Itu teman-teman yang buat pertama. yang terbiasa Ingat ya, panik nih, yang bisa panik. dicatat nih poin ini. Boleh Teh, ada lagi? Udah gitu, selanjutnya setelah tarik nafas, biasanya lihat dulu, kan baru juga dikasih, belum dilihat secara garis besar itu misalkan soalnya seperti apa atau tugasnya seperti apa, malah duluan panik kan. Nah ini udah tenangin, dilihat dulu, kita cek, oh ada hal yang mudah, hal yang kecil dulu aja kita lakuin, itu untuk ujian misalkan ya. Atau kalau keseharian kayak aku belum ngapain ya, kayak misalkan ada tugas besar nih, harus ngelakuin ini hari itu, kayak kamu Anggia misalkan
jadi narasumber di sini. Tapi kan itu bikin tekanan sendiri ya. Sebelumnya teteh lakuin hal-hal dasar dulu kayak nyari-nyari referensi, atau kalau itu malah bikin kita runyam ya, pusing, mending kerjain dulu hobi atau hal kecil kayak beresin buku dulu atau misalkan baca-baca kecil-kecil lah kayak komik, novel dulu biar buat mengalihkan pemikiran dulu juga ya teh. Biar nah itu kan makin tambah tenang tuh, nggak langsung stres gimana kan. Kayak gitu. Soalnya emang kebanyakan mental block itu stres, kebanyakannya dari stres dulu, merasa tekanan itu besar gitu. Biasanya itu kayak gitu. Jadi lebih enaknya juga kita ngelakuin hal yang menurut kita senang dulu ya teh, hobi dulu. Atau sebelum ngelakuinnya kita bisa kan punya teman tuh, Anggia punya teman nggak? Punya dong teh, masa lo punya teman lalu gitu kali aja gitu, Anggia menutup diri. Tidak teh. Ya, ke temen tanya-tanya gitu, nggak perlu ke ahlinya kok, karena biasanya teman kita lebih tahu kan kita itu kayak gimana. Benar nggak sih? Kayak dia bisa tahu cara nenangin kita atau berbagi apa yang nggak menyinggung kita gitu kan. Biasanya gitu kan ya, karena mungkin udah sama kita nih, udah tahu sifatnya dia tuh kayak gini. Berarti ngasih taunya lewat ini kan. Biasanya kita suka berbagi gitu, ini kayak gitu. Atau kalau enggak, kamu bisa tulis aja dulu apa yang ada di pikiran kamu, baik itu yang menyangkut hal yang akan dilakukan atau keputusan yang harus diambil, dengan apa yang lain kayak bakso nih, kepikiran bakso, tulis aja bakso gitu ya. Meskipun enggak itu, seenggaknya relax otaknya, kita cuma menuangin apa yang ada di pikiran kita. Karena lambat laun kayak pengen bakso nih, makan bakso, karena secara tidak sadar kita terus mikirin apa yang harus kita lakuin gitu. Ngerti nggak? Jadi iya padahal makin kayak gitu kan biasanya. Mending nanti kayak gini dituliskan. Jadi nantinya punya konsep sendiri, meskipun masih acak-acak tapi kita udah nggambarin. Jadi udah tahu ya kayak alurnya itu kita harus ngapain dulu sih gitu, kayak gitu. Supaya lebih tersusun juga. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dengan ngobrol sama orang lain juga bisa bikin pemikiran kita terbuka juga ya teh. Kalau misalnya kita terlalu menang sendiri juga, aku rasa kayak bakal terus stuck di diri kita gitu. Kalau misalnya ngajak ngobrol kan kita dapat insight dari sudut pemikiran yang lain gitu. Terus selain itu juga biasanya karena misalkan nih kamu di ruangan ini, karena ruangan ini pengap misalkan, atau karena bising terlalu banyak orang, atau ada yang tidak membuat kamu nyaman di suatu lingkungan gitu, mending kamu cari ke tempat yang santai, lebih hening, atau kayak taman gitu kan, bagus untuk mata juga, bener? Bahkan yang ganteng ya luar biasa, itu bonus banget teman-teman. Kalau misalnya kita lagi stres nih, terus pergi ke taman kayak gitu, kayaknya langsung hilang kayaknya. Jadi kan bisa tenang tuh, biasanya lebih terbuka, ruangan yang lebih terbuka lebih menenangkan, apalagi dekat dengan tumbuhan-tumbuhan, pepohonan gitu. Biasanya udara angin yang sepoi-sepoi kan bikin tenang. Ya. Atau kalau kalian yang suka musik juga kan bisa dengerin musik dulu. Jadi benar-benar yang kamu tertekan itu kamu harus cari tahu sendiri apa yang kamu suka. Bisa kamu kamu tuh sebenarnya bisa nenangin diri kamu ketika kamu tahu sendiri diri kamu gitu. Ngerti nggak? Kayak cara aku buat nenangin itu apa ya? Kayaknya dengan musik nih gitu. Kamu bisa tenang dengan musik. Atau aku bisa tenangnya kayaknya makan pedes nih, makan yang pedes gitu. Atau malah kamu bisa, ada kan orang yang unik gitu, kamu lagi stres, kamu lagi penuh tekanan, tapi kamu akan tenang ketika kamu ngerjain rumus matematika. Ada dari sekian banyaknya manusia itu pasti ada teman-teman yang kayak gitu. Kayaknya tuh lebih senang ngerjain soal gitu. Gak ada yang sama, ada yang memperibet sebenarnya, tapi itu bikin dia relax, ada kayak gitu. Itu nggak mau nutup kemungkinan juga ya kan ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari ini ada yang nanya nih dari On Your Sun gitu. Apa aja sih kan penyebab dari mental block itu? Terus apa aja hal yang menjadi pemicu dari adanya mental block itu? Biasanya itu tuh kadang tadi yang pertama itu dari tekanan atau stres, lingkungan ataupun pribadi. Karena kan awal mulanya dari otak tuh, kamu tuh nggak bisa dulu ya, dari diri sendiri dulu. Kamu tuh nggak bisa, kamu tuh gini karena terlalu banyak yang mirip blank. Bingung harus apa, harus
gimana, atau tiba-tiba lupa kan, bisa jadi Iya. duh apa ya, duh aku mau kemana ya gitu Karena kan. saking terlalu bergelut ya. Terus bisa juga yang kedua, kadang ada efek dari obat-obatan. Jangan salah, kadang ada obat-obatan yang bikin kamu tuh, biasanya sih itu obat-obat yang agak keras ya. Jadi biasanya itu orang-orang yang kayak punya penyakit khusus, terus obatnya agak keras gitu. Nah biasanya itu bikin cepet lupa, cepet bingung, resah. Nah biasanya kayak gitu. Bisa juga teh dari itu. Bisa. Terus bisa juga kamu itu kurang vitamin. Nah itu biasanya menurut apa teteh baca gitu ya, seorang psikolog katanya bilang bahwa mental block ini bisa karena kita kekurangan vitamin B12. Makanya kan apalagi ya sekarang musim dengan pandemi gitu ya, Dengan keadaan seperti ini ya, nggak bisa kemana-mana. Mungkin banyak juga orang yang jadi tiba-tiba stres nih, karena yang tadinya biasanya berkegiatan di luar tiba-tiba jadi apa-apa di rumah, semua ngerjain di rumah. Jadi itu juga bisa jadi loh teman-teman. Jadi harus hati-hati dan harus lebih mengenal diri sendiri mungkin ya teh ya, supaya bisa terkendalikan juga. Nah itu lalu selanjutnya dari diri juga ada kurang tidur. Nah siapa yang suka nonton drakor ya, siapa yang boleh ngaku teman-teman nih, streaming drakor sampai seharian gak tidur, atau main game ya, kalau cowok-cowok tuh main game online itu kecanduan sampai berapa jam sampai gak tidur atau subuh baru tidur. Nah itu tuh harus dikurangi, karena kalau di stop kayaknya itu mendadak ya, itu malah bikin stres nama stres. Jadi perlahan-lahan aja dikurangi, dibatasin lagi. Betul banget ya teman-teman gitu. juga. Mungkin ada nih teh penyakit anak-anak zaman sekarang juga overthinking, teh semalaman jadi sampai gak tidur. Itu kan juga bisa nih. Jadi teman-teman diusahain untuk mencoba tidur teratur nih teman-teman. Jaga pola sehat deh. Pola hidup sehat itu akan merugikan diri kita sendiri. Benar. Terus ada juga, ini biasanya untuk para pemimpin, atau ketua. Kita juga pemimpin diri sendiri ya, benar. Kita juga harus bisa memimpin diri sendiri. Jadi ini berlaku nih buat siapa aja ya. Itu karena kelelahan keputusan. Kelelahan keputusan. Nah, maksudnya di sini kelelahan keputusan itu kalian terlalu banyak harus memutuskan sesuatu, bukan memutuskan hubungan ya. Awas. Anggia suka selip-selip ke sana soalnya nanti. Enggak teman-teman, aku memutuskan hubungan enggak boleh ya. Harus bersilaturahmi ya. Sama siapa? Sama siapapun. Enggak harus mengarah kemana-mana ya teman-teman. Sama siapa juga harus bersilaturahmi. Ya benar, Anggia benar 100 sekarang buat Anggia. Nah, jadi karena banyaknya keputusan, otomatis kan tadi, aku harus mutusin ini, mutusin ini. Apalagi kalau misalkan keputusannya itu harus sekarang juga, terus hal-hal yang berat itu kan bikin blank langsung, pusing, stres. Itu balik lagi ke stres gitu, tekanan sendiri. Terus biasanya kekacauan ya biasanya di lingkungan. Itu sih faktor luar ya, kayak lingkungan. Makanya ketika kamu pada posisi harus memperlihatkan kreativitas kamu, kayak misalkan penulis ya kayak gitu, atau kalian ada tugas yang kayak gitu, emang sih pasti akan merasa terganggu ketika orang di sekitar atau lingkungan kita berisik, atau ada sebuah pertengkaran misalkan. Itu pasti bikin kita jadi pusing. Ingat kan yang viral hilang otaknya, tahu nggak? Nah Aku tahu itu. Aku tahu anak kecil yang viral ya teh. itu diganggu sama mamanya jadi hilang Itu otaknya. ada contoh kecil ya teman-teman, kita bisa ngambil dari video viral itu ya. Karena banyaknya obrolan itu jadi dia apa yang ada di otak itu hilang. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau misalnya yang pengen berpikir itu lebih baik untuk ke tempat yang lebih sepi, lebih nyaman mungkin ya teh ya. Supaya tidak stres juga sih kalau misalnya dengan lingkungan atau suasana yang ramai mungkin ya teh. Terus selanjutnya terakhir nih, secara garis besar ya, tadi langsung aja, takutnya kebanyakan nanti kalian pusing sendiri ini apa aja kayak gitu. Yang terakhir itu penundaan tugas. Nah kayak Anggia sering banget ya. Aku tuh ngerasa banget ya teman-teman, kayaknya ini poin buat aku banget nih, soalnya aku tuh anaknya kayak nunda tugas gitu loh teh. Kalau misalnya belum ada tanda-tanda hilal deadline itu aku kayaknya belum ada niat yang
ngerjain. Bener, Itu bener. gimana sih menurut Tata tipsnya gitu kalau misalnya ada orang yang kayak aku nih Teh, nih susah banget gitu kalau misalnya ngerjain sesuatu yang emang masih jauh deadline-nya gitu. Sebenarnya emang itu tipikal orang ya. Kadang emang ada orang yang kayak gitu, sulit. Aduh, aku malu nih guys, aku terlalu kamu kan. Ada yang emang punya tuh Risma teman nih. Kayak di sekolah sama di waktu kuliah gitu. Dia kayak kata guru tuh ini tugas untuk hari ini, padahal itu baru jam 10 misalkan ya, kuliah jam 10. Terus bilang tugas, dia langsung ngerjain di situ juga gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang misalkan kayak Anggia, padahal seminggu lagi tuh tugasnya dikumpulin, tapi Anggia santai, seminggu lagi ya. Terus tiba-tiba besok dikumpulin, baru malamnya gadang ya. Iya Teh. Sistem SKS, sistem kebut Semalam. semalam. Betul banget sih Teh. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dari aku pribadi ya Teh, kalau misalnya Suka udah lebih mepet kreativitas deadline ya? tuh kayak keluar lebih keluar idenya gitu Teh. Bener. Kalau Berarti daripada emang- kayak dilama-lamain gitu, kayaknya belum kepikiran apa sih gitu. Tapi kalau misalnya udah mepet nih kayaknya otak aku tuh bekerja lebih cepat dan lebih encer Teh gitu. Makanya aku The power ya, the power of SKS ya. pasti teman-teman juga ada nih yang kayak aku. Pasti banyak lah ya, kebanyakan kayaknya. Kayaknya sih rata-rata kayak aku Kebanyakan. semua nih. Tapi ada sih, ada yang juga di nanti, tapi ujung-ujungnya itu lihat orang, lihat tugas orang, biasanya ada yang Iya juga sih. gitu. Mending yang kayak Anggia sih daripada yang akhirnya nggak mikir sama sekali Ya, gitu. gitu teman-teman, jadi sebenarnya bisa diambil positifnya walaupun kayak gitu, cuma jangan negatif-negatif amat juga. Ya negatif amat, akhirnya mencari cara untuk mendapatkannya gitu. Jawaban tercepat kita adalah bertanya pada yang lain. Kayak gitu sih. Tapi Anggia lebih baik di sedikit-sedikit diperbaiki aja. Dicicil Takutnya juga, takutnya kalau kayak dadakan ada tiba-tiba besok kuis, ya mau harus ngerjain tugas, ya mau harus mempersiapkan kuis kan itu aduh itu begini banget beban. negatifnya nih, itu teman-teman. tiba-tiba yang tadinya encer karena besoknya kuis bisa jadi break break kan. bisa gara-gara nervous, terus banyak tekanan juga kayak tiba-tiba tadi. tekanan datang ya kayak tanpa disadari gitu. Langsung deh buyar. Oke, lanjut ke pertanyaan Iya. selanjutnya nih Teh ya. Mm-mm. Nih ada Teh dari Lucy ini bertanya, Mm-mm. Kak, bagaimana nih aku nih suka rebahan sampai lupa waktu dan takut itu tuh menjadi habit. Menurut Teteh bagaimana tips supaya tidak terjebak dalam kenyamanan rebahan sehingga bisa meminimalisir mental block? Oke, sebenarnya itu bukan masuk mental block sayang, itu kamunya saja yang Ayo malas. teman-teman, jadi bisa dibedain nih mana mental block, mana rasa malas. Beda ya sayangnya, ampun kamu ya suka rebahan sama kok kita tim rebahan. Cuma bedanya berarti kamu kurang kerjaan. Maksudnya gini, kurang kerjaan, bener kok kurang kerjaan ya, apalagi kayak pandemi gini kan, kita jadi bisa seneng rebahan kayak gitu. Tapi sebenarnya masih banyak kan kayak influencer di luar kan, kayak ngajakin kamu buat mau wirausaha, mau melanjutin hobi kamu, kayak kamu suka make up terus berkreasi dengan make up kamu, nggak apa-apa selagi itu hal positif gitu. Yang penting kamu nambahin kegiatan keseharian kamu, jangan gitu-gitu aja kan. Kalau dalam Islam juga kan ya, kalau misalkan hari ini sama dengan hari kemarin itu kan rugi. Apalagi kalau kurang dari hari kemarin, wah udah Luar biasa teman-teman. kayak gitu Oh pantas, sih. berarti sekarang tuh banyak yang tiba-tiba jadi konten kreator nih Teh, mungkin dia tuh lebih ngembangin hobinya itu dengan itu ya Teh ya, dengan keadaan yang seperti ini. Bener. Atau menulis kayak diary atau apa aja gitu, main game juga nggak masalah kayak gitu. Jadi ada tepatnya. Cuma semuanya punya batasannya sendiri. Rebahan juga boleh, rebahan kok nggak masalah. Saya juga sebenarnya Sebenarnya Teh. nggak saja masa seharian kamu rebahan, Iya, ya ampun, tuh, nggak ganti encok dong. itu. Nah, lama-lama Gitu, juga gitu. kalian kaum rebahan itu pasti ngerasa bosen juga, terlalu stuck di tempat teman-teman. Makanya saran dari Karisma juga untuk mencari kegiatan. Atau kalau masih pengen rebahan tapi santai, punya sosial media, dengerin kayak ceramah-ceramah bisa kan, banyak banget atau sekarang. influencer yang lain kan, kayak namanya tentang yang suka horor, biasanya Anggia suka horor, ada kan banyak lah di sosial media mah tentang apapun juga, yang penting kamu scroll kayak gitu. Tapi emang sih kadang juga karena itu juga kalian lupa dengan waktu ya. Kalau kalian masih lupa dengan waktu, saranin aja deh pakai alarm, bener. Oh, jadi ada Dari awal, batasannya gitu.
Jadi karena kalian sering pegang HP, kalau nyantumin alarm di HP itu kalian langsung sadar kan? Iya, Masa asli. ada Alarm kayaknya enggak, atau kamu setiap kayak tidur harus bangun jam segini setiap per menit, setiap menit apa bunyi kayak gitu. Soalnya emang awalnya dari situ dulu sih, soalnya nggak bisa dadakan langsung gimana gitu. Karena suatu kebiasaan itu udah jadi kebiasaan ya, rebahan itu ya. pastinya itu udah bagi jadi semua suatu, kaum kayak sudah menjadi kebiasaan. bukan lagi takut menjadi kebiasaan, itu udah jadi kebiasaan sayang. Maksudnya tanpa disadari juga. Tanpa ya. disadari. Nah itu dikuranginnya kayak gitu. Terus bisa pakai jadwal deh, kalian bikin jadwal hari ini mau apa aja ya gitu, mau ngapain aja ya, kayak misalkan mau bantuin mama, mau masak-masakan gitu kan. Waktu kecil suka ya masak-masakan, suka main ibu-ibuan biasanya ya. Sekarang mungkin lebih masak beneran ya teman-teman, jangan masak-masakan tanah juga kan. Kalian juga harus ingat usia gitu teman-teman, mencari kegiatan yang lebih masuk akal di usia kita juga mungkin. Ya bener lagi ya, takutnya main berlebihan ya. Iya. Kecuali kalau ngurus ponakan gak masalah. Gak masalah, cuma kalau main sendiri terus ibu-ibuan apalagi ibu-ibu bapak-bapak, aduh teman-teman ini harus lebih dikendalikan di permainannya sama ini untuk mencari kegiatan. Jadi kalau misalnya mungkin kalau dijadwalin bisa lebih terorganisir ya teh ya acara kita. Kalau misalnya hari ini tuh kita dapat rebahan berapa lama nih, terus dapat kegiatan yang lain berapa lama gitu. Jadi enggak terus-terusan jadi rebahan dan akhirnya menjadi pemalas gitu nih teman-teman. Gak perlu itu, gak perlu gak perlu keluar rumah ya. Apalagi lagi sekarang kan banyak pokoknya kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Apalagi kalau kalian punya idola sendiri kan. Nih biasanya para penyuka K-popers ya pasti suka nonton V-Live, biasanya ngikutin apa yang dilakuin si idolnya kan, biasanya gitu kan, lagi sih kayak gitu. Atau yang suka influencer kayak make up, biasanya langsung coba-coba make up. Atau bikin kerajinan tangan kan, lumayan tuh bisa bikin mengembangkan diri juga kayak gitu sih. Banyak juga ya teh kegiatan positif sebenarnya yang bisa kita lakuin di keadaan seperti ini. Jadi keadaan seperti ini itu bukan dijadikan alasan untuk kalian terus rebahan, terus males-malesan gitu. Jadi bisa tetap produktif kok teman-teman gitu. Jadi pertanyaan dari Kak Lucy ini kurang lebihnya itu bisa dibedain ya sekarang mana rasa males dan mana mental block. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan nih teh dari Ardian. Katanya, tolong ceritain dong teh, mental block seperti apa yang menurut teteh sangat berbahaya dan bagaimana solusinya teh? Yang sangat berbahaya, yang kayak tadi deh kayaknya. Yang pertama yang karena obat ya. Karena obat itu kan emang karena dia punya kebutuhan khusus akan obat itu, jadi pasti itu selalu dikonsultasikan dengan dokter. Karena biasanya mental block yang paling riskan itu paling ke stres, karena kan berawal dari stres nih. Kalau dia udah jadi jatuh sakit atau banyak berhalusinasi atau yang lain, jadi berlebihan juga ya. Berlebihan stresnya kayak histeris kan kayak gitu. Nah kayaknya itu perlu tindak lanjuti mungkin sama yang lebih paham gitu. Kayaknya gejalanya lebih tinggi dibandingkan yang tadi kita obrolin. Itu masih hal-hal dasar yang masih bisa kita kendalikan kayak gitu. Iya teman-teman. Oke, tapi berarti di luar itu juga teman-teman harus bisa ngebedain ya mana mental yang termasuk mental block nih, mana juga yang bukan. Mungkin barangkali juga ada yang ternyata lain nih tapi kita anggap ini mental block nih gitu. Jadi kan harus bisa ngebedain juga nih dari teman-teman ya. Langsung diagnosis sama diri sendiri tuh, kamu punya mental block kayak gini. Nah itu jangan nih teman-teman, harus tetap bisa dikendalikan kayaknya ya. Itu enggak, soalnya dia udah tahu sendiri. Aduh itu mental block ya. Kayaknya dia udah tahu sendiri tapi malah bilang itu mental block kayaknya. Udah. Itu harus ditindaklanjuti benar-benar itu teman-teman. Nah, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Teh Tessa. Mengapa ya teh? Karena kita belum tahu atau tidak menyadari bahwa kita itu mempunyai mental block. Bagaimana teh cara kita menyadari bahwa kita itu punya mental block? Tadi sih untuk mental block yang ringan aja sih ya. Soalnya kalau misalkan mental block yang wow gitu ya, itu emang udah harus ke ahlinya, ke psikiaternya. Yang tadi sih Tata bilang ketika kamu stres, ingat ya, malas bukan termasuk mental block.
itu mah diri kamunya aja yang malas gitu ya, setiap orang punya masanya sendiri ya. Itu mah kamunya aja yang pengen me time terus kayak gitu. Me time berlebihan itu tidak baik teman-teman, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Gitu. Nah kayak tadi aja merasa cemas, terus kamu tahu di setiap keputusan atau kayak banyaknya kegiatan kamu jadi drop, itu juga termasuk mental block. Ketika kamu nggak bisa berpikir jernih, itu juga artinya kamu sedang mengalami masa-masa mental block. Jadi mungkin itu intinya kayak kita tuh harus lebih mengenal diri sendiri nggak sih Teh, supaya kita tuh tahu apa sih yang kita suka khawatirin gitu, khawatirin berlebihan atau terlalu dipikirin berlebihan juga. Berarti teman-teman nih kalau misalnya pengen tahu nih sebenarnya aku ada mental block atau enggak ya, nah bisa nih dengan cara kalian itu mengenali diri kalian dulu sendiri gitu. Karena kan sebelum orang lain harusnya diri kalian dulu yang mengenal diri kalian masing-masing. Iya. Luar biasa banget nih. Itu ya Tessa. Oke. Tapi tahu nih Tessa anak Kopma ya. Iya nih, Teteh satu. Habis nanya tahu Teteh satu. Nah, Teteh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Teteh mau sedikit cerita nih, aku Siti anggota Kopma. Jika mental block ini berbahaya, maka solusi apa yang sangat berhasiat buat merubahnya? Karena menurut saya faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi. Lalu bagaimana kita menghadapi supaya tidak terjerumus pada jalan yang tidak benar? Oh ya Allah. Panjang banget Panjang teman-teman. banget. Tanya kayak ini tuh bukan bertanya ya, tapi lebih ke curhat gitu, cerita. Takut ini mental blocknya sampai tidak ada yang salah. Ampun, hati-hati ya itu mah. Hati teman-teman. Itu mah berarti kita belum satu frekuensi nih, mental blocknya arahnya mana ya? Masih beda arah nih, masih beda teman-teman. arah nih, sampai jauhnya kita terjerumus ke hal hal yang tidak benar gitu kan. mental block kan stucknya otak Stucknya gitu ya. otak kita, diri kita masih dari diri kita gitu, belum Bukan yang sama lain lain gitu ya. teman-teman. Jadi kayaknya ini terlalu jauh gitu. Terlalu jauh guys ya, kita sampai ke faktor lingkungannya aja deh ya Siti ya. Ya emang benar sih, selain diri kita juga pasti ada faktor lingkungan. Makanya itu Teteh bilang mending kamu ketika lingkungan tidak mendukung untuk kayak tadi berkreativitas atau tidak mendukung produktivitas kamu dan akhirnya menimbulkan mental block, kamu harus meninggalkan ranah itu. Bisa mendesain ulang ranah itu atau bisa meninggalkan. Jadi cari yang bikin kamu nyaman aja, kayak di ayun-ayunan, ke taman atau ke laut, apa deh yang deket lah, gak perlu jauh-jauh ya. Takutnya kamu nggak bisa balik lagi. Yang deket-deket aja di halaman rumah misalkan, atau di kamar, atau misalkan pakai musik aja bisa nutup telinga kamu, menghindari pendengaran orang lain pun bisa jadi salah satu solusinya kayak gitu. Jadi lebih mencari lingkungan yang menurut kamu tuh bisa lebih positif gitu ya buat diri sendiri gitu. Tadi mental block berbahaya, kayaknya untuk ranah kita masih belum sampai ke stres berat. Cuma kalau misalkan disanding kayak di rumahnya atau di lingkungannya nih ada kekacauan tadi ya, apalagi kekacauan yang besar atau ada peristiwa yang sangat tidak kita inginkan, atau maaf nih ya, broken home misalkan kayak gitu, itu sih kalau yang sangat berbahaya kayak gitu mending langsung ke psikiater. Karena kamu butuh orang lain. Karena gini, ketika kamu ke psikiater bukan berarti kamu selalu gila gitu, bukan, tapi seperti kamu membutuhkan orang lain tanpa membimbing tanpa menjudge kamu gitu kan. Biasanya kalau temen nih, iya. temen ya namanya juga temen, misalnya juga manusia ada ya, ada sisi netizennya teman-teman. Tapi kan kalau psikiater mereka punya kayak aturan main sendiri kan, punya peraturannya sendiri. Apalagi dokter kan nggak bisa bilang ke siapapun, menjaga rahasia si pasiennya kayak gitu. Itu jika mental blocknya sangat berbahaya itu yang sampai kamu depresi berat lah kayak gitu, sampai kamu nggak bisa berpikir jernih kayak gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa kayak kita mah cuma cemas doang, takut doang, itu bisa sama kita bisa diri sendiri mungkin ya. Tapi kalau misalnya sampai teman-teman nih, palingnya ya, tapi jangan sampai kayak sampai berpikir mending bunuh diri aja deh. Nah, kayaknya itu udah mulai benar-benar itu mah bukan mental block lagi ya. Itu udah stres, benar-benar stres itu di titik akut bukan. kayaknya teman-teman. Jadi emang harus benar-benar butuh orang yang bisa lebih mengarahkan gitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Sahli katanya.
bagaimana sih teh cara mengatasi mental block yang sudah akut ini? Mungkin ini kembali lagi ke yang tadi ya teh, ke psikiater itu supaya dapat bimbingan lebih jelasnya untuk pengarahan yang lebih lanjut gitu. Alangkah baiknya kita harus melakukan apa? Biasanya itu dikasih terapi juga kan. Iya. Jadi mungkin lebih terbimbing dan terarah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah benar-benar sampai akut nih, akutnya tapi dipikir akutnya dulu secara apa dulu, secara pribadi atau memang sudah benar-benar berbahaya ya teh ya. Nah begitu sih teman-teman kurang lebih. Nah kurang lebih pertanyaannya sudah terjawab semua ya teh. Nah teh mungkin ada nih dari teteh pesan-pesan nih buat teman-teman mungkin yang masih apa ya bingung mungkin teh sama diri sendiri gitu, belum bisa kenal sama diri sendiri, terus jadi belum bisa apa ya mengenali lah mental block mereka tuh dalam versi apa gitu. Ada nggak sih pesan-pesan dari teteh sendiri gitu buat teman-teman? Oke, simpulannya jadi tadi ya mental block sendiri sebenarnya kita pasti masih yang ringannya, semoga aja nggak terlalu ya sampai butuh psikiater gitu. Itu tuh menurut teteh mental block sendiri bisa kita hindari karena gejalanya masih ringan ya, kayak kita dalam pikiran kita udah menyerah duluan, pesimis duluan, gak bisa nih. Kita bisa menanggulanginya dengan yang tadinya tidak menjadi bisa. Awalnya aja meskipun itu dari mulut doang nih, bisa, terus tiba-tiba pas mau ngelakuinnya nih suka ragu-ragu lagi, terus yakinin kamu bisa gitu. Karena seenggaknya itu juga memotivasi diri, itu sih. Jadi sugesti juga ya, sugesti juga. Jadi sugesti buat diri sendiri. Kalau kalian udah sugesti ya, udah aku nggak bisa, ya udah kalian nggak bakalan melakukan hal itu dengan sepenuh hati gitu. Iya. Jadi seadanya aja. Makanya ya dimulai dari pikiran diri sendiri juga nih teman-teman, apapun itu usahakan untuk positif, bahwa kita bisa nih lakuin semampu diri kita, terus usahain semampu kita, nanti jadi mungkin nanti kurang-kurangnya bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya ya tadi ya. Jadi jangan dulu mau nyerah sebelum mencoba. Nah, gitu. Lakuin aja hal-hal kecil dulu, hal yang mudah dulu bagi kalian. Jangan yang tiba-tiba yang berat, nanti lupa sama yang kecil gitu. Yang kecil-kecil dulu aja, step by step kayak gitu. Terus kalau nggak bisa sendiri, cari orang lain yang menurut kamu bisa dipercaya, bisa apa ya, bisa benar-benar bantuin kamu gitu, bukan malah bikin tekanan lagi sama kamu kayak gitu. Terus list deh apa yang menjadi prioritas kamu kayak gitu. Apa yang harus diprioritaskan dulu, apa yang enggak kayak gitu. Terima kasih banyak nih Kak Risna nih. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sudah mulai tercerahkan dari pembicaraan dan bincang-bincang kali ini, dan semoga yang sudah bertanya juga pertanyaannya terjawab dengan sangat puas nih. Mungkin teman-teman kalau enggak sih jangan sampai puas, kalian harus banyak baca. Nah teman-teman kembali lagi harus semangat baca nih. Jadi kalau misalnya pengen lebih mengetahui juga bisa nih baca-baca, banyak juga ya referensi yang bisa dibaca mengenai mental block, atau mungkin di sosial media juga sekarang nih kalau misalnya kalian ngisi waktu rebahan tadi mungkin gabut-gabutnya kalian itu dengan mencari tahu mental block lebih dalam gitu. Jadi kalian bisa itu sendiri sih, mengatasi diri sendiri gitu. Menanggulangi lebih dulu lah dari diri kita sendiri gitu, dari kita pribadi. Oke, sekali lagi Teh Risna terima kasih banyak udah mau mampir di podcast Komang Usil ini. Semoga sangat bermanfaat ya Teh, umumnya buat aku khususnya aku banget sih. Aku juga tercerahkan banget, dan mudah-mudahan teman-teman juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Teh di episode yang lainnya. Terima kasih banyak Teh. Terima kasih